Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema tentang Ecclesia Domestica, pendidikan iman dalam keluarga. Bacaan kita diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Saya akan bacakannya untuk saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ada peribahasa yang saudara pasti tahu. Peribahasa itu berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah saudara, biasanya peribahasa ini menunjuk kepada perilaku anak-anak yang tidak berbeda jauh dengan perilaku orang tuanya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan anak-anak dianggap sebagai apa yang sudah diajarkan atau diteladankan orang tuanya. Memang saudara tidak selalu begitu. Sebab teladan dari komunitas yang hadir di sekitar anak-anak juga berpengaruh banyak. Teladan atau pengaruh itu bisa jadi baik, tetapi tidak jarang pengaruh itu juga berdampak buruk pada kehidupan anak-anak. Nah saudara, apa yang sudah diajarkan dengan baik, tiba-tiba bisa saja berubah ketika anak-anak bertemu dengan komunitas lain yang mereka masuki dan memberi dampak yang negatif. Maka saudara memilih yang benar dan menolak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu harus tertanam di dalam diri anak. Inilah yang akan membentengi anak-anak kita di dalam berinteraksi dengan komunitas di mana banyak pengaruh yang hadir mendera mereka, tetapi kita merindukan punya anak-anak yang punya keteguhan yang kuat di dalam memilih yang benar di tengah segala situasi yang mempengaruhi mereka. Nah saudara, kadang-kadang media sosial juga menjadi salah satu yang dijadikan kambing hitam yang punya pengaruh besar dalam kehidupan anak-anak. Tidak semua media negatif. Justru ketika anak-anak paham guna dari media, teknologi, dan media sosial, maka mereka akan memanfaatkan teknologi yang hadir itu dengan baik, bukan terjerumus kepada hal yang tidak baik. Maka itu orang tua harus menanamkan nilai-nilai iman dan kebenaran itu, dan membiasakan anak-anak memunculkan karakter yang baik, memutuskan untuk memilih karakter yang baik. Nah dengan demikian tentu sebagai orang tua tidak akan khawatir dengan tantangan negatif yang hadir di sekitar kehidupan anak-anak mereka. Namun saudara, masalahnya adalah pertanyaan pentingnya, sudahkah kita sebagai orang tua menanamkan iman dan kebiasaan baik itu kepada anak-anak kita? Nah saudara, mungkin sebagai orang tua kita berpikir tenang saja, kan ada gereja, ada sekolah, dan sekolahnya sekolah Kristen lagi. Nah pendapat ini nggak salah saudara, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Justru kalau berbicara tentang Ecclesia Domestica, ketika kita mengatakan rumah itu juga bagian dari gereja, maka rumah juga adalah tempat anak-anak bertumbuh. Keluarga adalah pendidik utama, pertama dan paling lama. Sekolah dan gereja justru menjadi partner keluarga dalam tanggung jawab mereka menumbuhkan iman dan karakter yang baik pada diri anak-anak kita. Nah saudara, Ulangan 6 ayat 4-9 ini sering disebut sebagai Shema Yisrael, suatu panggilan saudara bagi Israel untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat-ayat ini saudara memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan iman Israel. Maka itu Musa mengingatkan ini ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Nah dalam tradisi kehidupan mereka, keagamaan mereka, biasanya mereka melafalkan Shema 3 kali dalam sehari. Dan tidak ada penyembahan pada hari Sabat di rumah ibadah tanpa melafalkannya. Dan Shema ini merupakan pengakuan iman monoteisme Israel yang paling mendasar tentang Allah yang Esa. Isinya, saudara, memberi penegasan bahwa Allah secara total berbeda dengan yang lain. Ia menyatakan dirinya kepada Israel dan dapat dipercaya karena ia tidak berubah. Nah saudara, melalui Shema Yisrael ini, orang-orang diajarkan, anak-anak diajarkan untuk memilih persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup mereka.
Seluruh aspek kehidupan Israel, saudara, didasari oleh hubungan cintanya dengan Tuhan. Nah, di dalam cintanya itu terkandung komitmen dan kesetiaan yang menyeluruh dan total. Shema ini yang pertama, saudara, harus tertanam di dalam hati orang Israel. Yang kedua, harus tertanam dalam hati anak-anak Israel. Dan yang ketiga, harus menjadi bagian hidup sehari-hari mereka. Yang keempat, harus menjadi identitas pribadi mereka. Dan yang kelima, menjadi identitas keluarga serta masyarakat Israel. Jadi tidak ada satupun bagian dalam kehidupan orang Israel yang terlepas dari relasi mereka yang penuh kasih kepada Tuhan. Maka itu menariknya, saudara, pesan Musa ini ditujukan kepada keluarga untuk mengajarkannya berulang-ulang di rumah. Ayat ini memperlihatkan pentingnya pendidikan iman itu di dalam keluarga. Proses pendidikan terjadi melalui relasi, melalui percakapan dengan berbagai objek, pengalaman, perjumpaan yang mereka lakukan. Maka melalui pendidikan iman yang dilakukan dari satu generasi biasanya ke generasi yang lain, diharapkan Shema Israel ini menjadi pedoman iman yang teguh ketika Israel memasuki kehidupan, baik sekarang maupun kehidupan mereka di masa mendatang dalam konteks mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara, tanpa iman yang teguh, anak-anak mereka akan terpapar bermacam-macam hal yang bertentangan dengan iman mereka. Dan caranya memang benar-benar sederhana. Sebagai keluarga diundang untuk membicarakannya berulang-ulang dalam setiap kesempatan. Hal ini juga menunjukkan, saudara, bagaimana firman Tuhan akan menolong mereka menghadapi situasi-situasi yang bertentangan dengan iman dan kemudian berani bersikap untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Maka itu dalam implikasinya di masa sekarang, kita sebagai keluarga juga harus membangun rumah itu untuk sesuatu yang istimewa. Sebab rumah itu ketika kita bicara eklesia domestika, di dalamnya ada tempat kudus kecil yang terjadi melalui persekutuan bersama di dalam keluarga. Di sana ada puji-pujian, ada penyembahan, dan juga ada berbagai macam studi, baik secara akademis maupun secara spiritualitas. Pertanyaannya, saudara, sudahkah saudara dan saya membangun eklesia domestika dalam keluarga-keluarga kita? Tuhan memberkati kita. Amin.